Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ati'u wasma'u biqaulihi jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu bi kalimatillahi tammati allati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati allati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati allati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa golongan manusia yang Allah tidak akan menerima ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, Innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqbalahu salatan la'allahu yutimma ruku'a wa la yutimma sujuda wa yutimma sujuda wa la yutimma ruku'. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Akan ada seorang laki-laki yang mengerjakan sholat selama 60 tahun tetapi Allah tidak menerima satupun dari sholatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu hal ini sangat menakutkan ya. 60 tahun sholat tak ada satupun yang diterima. Apa sebab? La'allahu yutimmar ruku'a wala yutimmas sujud. Orang yang boleh jadi sempurna rukuknya tapi tidak sempurna sujudnya. Itu alasannya. Atau boleh jadi wa yutimmas sujuda wala yutimmar ruku'. Sempurna sujud tapi tidak sempurna rukuk.
Orang yang sholatnya seperti ini, kata Nabi, Allah tidak akan menerima sholat darinya. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, sepenting-penting ibadah adalah sholat. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah ketika hamba itu sedang sholat. Sudah sepatutnya setiap orang yang sholat belajar tentang hak-hak yang harus dipelihara di dalam sholat. Jangan sampai gara-gara rukuk yang tak sempurna, walaupun sujudnya bagus, bacaannya bagus, baik itu rukun qauli, rukun bacaan, ataupun rukun qalbi, hati, penguasaan hati terhadap kondisi sholat. Sebab yang dinamakan khusyuk itu kan keluar masuknya hati. Jadi ketika kita sholat, begitu hati kita menyimpang keluar, kemudian kita sadar kalau kita sedang sholat, kita tarik lagi hati itu ke dalam sholat, begitulah khusyuk. Selamanya akan begitu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila dikumandangkan suara adzan, itu setan itu lari terkencing-kencing. Tapi begitu selesai azan tuh setan tuh balik lagi untuk mengganggu orang yang sholat. Begitu dikumandangkan iqamah, setannya kabur lagi. Begitu selesai iqamah, setannya datang lagi. Dan ia akan mengusik hati orang yang sholat itu dengan mengingatkan kaza wa kaza wa kaza. Kata Nabi, dia akan ulik hatimu, dia akan colek-colek hatimu, dia akan usik hatimu dengan mengingatkan ini dan ini. Itu makanya dalam suatu banyak yang kita ingat daripada di luar salat. Kunci dan hilang saja ingat dalam salat. Dompet salah suruh ingat dalam salat. Utang kawan dan nolong dibayarnya ingat dalam salat. Jadi begitu dahsyatnya tipu daya syaitan laknatullah itu, sehingga dibutuhkan kekuatan hati untuk bertarung selama sholat itu. Kalau hati kita dibawa keluar oleh setan dengan mengingatkan sesuatu, maka kita berusaha memasukkan hati itu kembali dengan mengingat kondisi sholat dan sedang berhadapan dengan siapa kita, serta memahami makna apa yang dibaca. Maka sepanjang sholat itulah yang terjadi. Setan bawa keluar, kesadaran kita yang bawa sholat itu ke dalam. Begitulah seterusnya. Itulah yang disebut khusyuk. Jadi jangan dimaknai khusyuk itu sejak dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam Allah saja yang ada di hati. Tidak. Bukan begitu yang disebut khusyuk itu. Jadi akan ada orang nanti ketika dia mengerjakan ibadah sholat itu akan ditipu oleh iblis, akan ditipu oleh syaitan laknatullah dengan membuatnya tergesa-gesa mengerjakan sholat itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang sholat di hadapan Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu yanqusu fi sujudi wa huwa yusalli.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law mata hadza ala halihi hadhi, mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadis rawahu Tabrani. Nabi melihat seseorang yang sholat yang tidak sempurna rukuknya. Kemudian mematok-matok dia ketika sujudnya. Padahal dia sholat nih, kata Nabi. Maka Rasulullah berkata, "Lau mata hadza ala halihi hadhi." Maksudnya, kalau orang ini mati dalam kondisi ibadah sholat seperti ini, mata min ghairi millati Muhammad. Orang ini mati di luar agamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat yang mematok-matok itu gimana? Kata Nabi, salah satu ciri sholat yang mematok-matok itu adalah tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Atau ketika dia sujud tidak menyertakan seluruh anggota sujud. Kata Imam Asy-Syafi'i, kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Nawawi ini kan murid senior Imam Syafi'i ini. Ulama seniornya Imam mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Lau akhalla bi'aduwim minha lam yasih salatah. Jikalau seseorang tidak menyempurnakan seluruh rukun yang mestinya ada di dalam sujud, maka sholatnya dianggap tidak sah. Seberapa banyak pun jumlah sholatnya, Allah tidak akan menerimanya. Yang mana itu? Anggota sujud itu. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Bagi yang punya 7 anggota badan itu. Kalau tidak ada punyanya itu tidak diwajibkan. Mana saja itu, kata Nabi, yang pertama alal jabahati wa asara biyadihi ala anfi. Rasulullah mengatakan anggota sujud yang pertama adalah dahi, tapi beliau menunjuk hidung. Apa maksudnya? Kata ulama maknanya adalah dahi dan hidung itu bilangan 1 dalam sujud. Kalau ada orang yang sujud nempel dahinya tapi tidak nempel hidungnya, la yasihhu salatah, maka tidak sah salatnya. Ada orang yang salat dahi nempel tapi hidung tidak. Padahal Allah perintahkan kepada Nabi supaya sujud di atas 7 anggota badan, 1 dahi, jabah, wa asara ala anfi. Nabi perintahkan sujud di dahi tapi beliau tunjuk hidung. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari Abu Syaibah. Apa kata Nabi? La salata liman la yusiba anfahu 'alal ardi ma yusibul jabbin. Idza sajada ahadukum falyalzik anfahu bil hadid fa innallaha qad ibtagha dzalika minkum. Tidak salat orang yang tidak menempelkan hidungnya ke bumi ketika sujud, sebagaimana ditempelnya dahi ke bumi. Apabila salah satu di antara kamu sujud dalam salat, falyalzik anfahu bil hadid, maka hendaklah ia menekan hidungnya dengan tekanan yang sungguh-sungguh, yang kuat.
maka sesungguhnya Allah memang memerintahkan kita untuk sujud seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Syaibah. Jadi memang hidung itu ketika sujud itu memang harus dikuatkan, harus ditempel kuat. Nah, itulah anggota sujud yang wajib tuh dibawa dalam sujud. Kalau tidak ikut serta itu, maka kata Imam An-Nawawi la yasihhu salatah. Salatnya tidak sah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang yang salat yang hidungnya tidak tertempel ke tempat sujud berarti salatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, wal yadain, dua telapak tangan bagi yang punya tangan. Kalau tidak punya tangan tidak usah dipaksakan. So, ada orang yang tidak memang punya telapak tangan. Kemudian itu sudah tiga tuh, dahi dan hidung satu, kemudian dua telapak tangan. Kemudian yang keempat dan yang kelima, ala rukbatain, war rukbatain, dan dua lutut. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh, wa atrafil qadamain. Nah, apa itu atrafil qadamain? Dua perut ibu jari kaki. Jadi makanya kalau orang sujud tapi jari kakinya itu tidak benar-benar ditekan ke tempat sujud, sehingga perut ibu jari ini, perut ibu jari kaki itu mesti ikut serta tertekan sehingga kukunya, posisi ibu jari kaki ini benar-benar ikut serta mengarah ke arah kiblat. Kalau bisa seluruh jarinya. Tapi kalau tidak bisa, minimal itu perut ibu jari kaki. Gimana kalau posisi kaki tidak bisa diberdirikan sehingga dikhawatirkan perut ibu jari kaki tidak tertekan ke tempat sujud, maka miringkan, jatuhkan dia kaki itu. Paham enggak maksudnya itu? Jadi kalau tidak bisa ditokan, maaf nih, ketika tidak bisa seluruhnya ditekan, tidak bisa seluruhnya ditekan, maka usahakan nih ibu jari kakinya itu saja yang mengarah ke kiblat ketika kita dalam posisi sujud. Sebegitu pentingnya menyempurnakan rukuk dan sujud itu di dalam sholat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini golongan yang Allah tidak akan menerima ibadah salatnya. Padahal kita menganggap kan yang penting kan salat. Ternyata tidak bisa, Pak. Jawaban yang penting salat ternyata tidak berlaku dalam syariat. Kan banyak orang tuh yang ngeyel kalau disuruh menyempurnakan. Contohnya menyempurnakan shaf. Banyak orang yang menganggap tuh kan yang penting sudah shaf, sudah berdiri kan. Yang penting sudah berbaring. Ini tidak bisa seperti ini. Bukan yang penting sudah berdiri, yang penting sudah lurus. Tidak. Rasulullah mengatakan sebagai salah satu syarat terjadinya jamaah itu, aqimu sufufakum. Tegakkan shaf. Apa yang disebut dengan tegaknya shaf? Istau. Luruskan. Wa aqimu, dan rapatkan. Jadi ada perintah meluruskan dan merapatkan. Dan masih banyak orang yang beranggapan sembahyang Allah tuh lurih rapi aja boleh. Ini syarat Bapak Ibu. Memang Allah isyaratkan sholat berjamaah mesti seperti itu. Bagaimana lurus dan rapat di dalam sholat itu? Tumit bertemu tumit, bahu bertemu bahu. Awak pantang mana bersinggung jurang. Asa bersinggungnya kabur, asa bersinggungnya lari. Padahal itu tumit bertemu tumit, bahu bertemu bahu. Bukan jari kelingking bertemu dengan jari kelingking, salah. Orang kadang-kadang kan sholat itu lurus dan rapat, tapi jari dikembangkan. Bagaimana mau lurus, bagaimana mau rapat kalau kaki kombang.
Posisi kaki tidak boleh seperti ini dalam sholat Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan sunnah berjamaah. Jangan ada posisi kaki mengembang seperti ini, tapi lurus. Nah, kalau kaki ini sudah lurus, otomatis kaki kawan bisa nempel di sini, bertemulah tumit dengan tumit, sehingga bahu di atas pun akan bertemu. Inilah yang umat Islam belum mau menegakkannya. Padahal si imamnya sudah tegaskan itu. Istau aqimu sufufakum. Jagalah hak-hak shaf dalam sholat berjamaah. Jangan sampai setan itu berbentuk anak kambing yang hitam, kata Nabi, menyelip di dalam barisan-barisan kamu yang sedang sholat itu. Walaupun ada kiai yang mengatakan, tapi ini kayaknya ini keliru nih. Untung setan masih mau sholat katanya. Jadi hamba Allah yang berbahagia itu begitulah pentingnya sholat. Untuk dijaga haknya. Walaupun terjadi ada semacam ikhtilaf misalnya. Perselisihan pendapat tentang tata cara. Tapi kalau hak sholat, itu ulama tidak akan berdebat tentangnya. Contoh misalnya turun sujud. Ada yang mendahulukan telapak tangan ketimbang lutut. Ada yang mendahulukan lutut baru telapak tangan. Ini ikhtilaf. Hadisnya sama-sama ada. Dan beginilah kecerdasan seorang Rasul dalam mencontohkan praktek ibadah. Kalau orangnya kuat itu mungkin dia akan lebih mudah dengan posisi turun sujud itu dengan mendahulukan telapak tangan. Kemudian baru kedua lutut. Tapi akan ada juga orang yang dalam kondisi tertentu dia mesti tekan dulu tangannya sebelah ke lantai baru lututnya, kemudian barulah ikut serta tangannya untuk bersujud. Jadi artinya Nabi itu tak paham betul dia. Jadi kalau lagi muda-mudanya, lagi kuat-kuatnya posisi sholatnya begini. Kemudian ketika tua nanti posisi sholatnya seperti ini. Dan itu dicontohkan oleh Nabi sehingga umat ini akan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi itu namanya ikhtilaf, perselisihan pendapat. Tapi kalau yang hak sholat itu tidak. Seperti misalnya 7 anggota sujud dalam sholat. Kemudian menyempurnakan rukuk di dalam sholat. Bagaimana menyempurnakan rukuk di dalam sholat? 2 telapak tangan berada di atas tempurung lutut. Sehingga posisi punggungnya lurus ketika sujud. Kemudian posisi mata sejajar dengan kepala sehingga kepala tidak terlalu terangkat dan tidak pula terlalu menunduk. Itu disepakati ulama itu, disepakati ulama. Tapi kalau ada orang yang rukuknya posisi tangannya di bawah lututnya, sudah pasti punggungnya menurun ke depan. Sudah pasti. Jadi kalau telapak tangan diletakkan di bawah daripada lutut, sudah pasti posisi rukuknya menurun ke depan. Sudah pasti, tidak bisa tidak. Kalau tangannya diletakkan di atas lutut, sudah pasti punggungnya mendaki ke depan. Itu sudah pasti, itu hukum pastinya. Nah, yang sempurna rukuk, posisi telapak tangan persis di tempurung lutut ketika kita melaksanakan rukuk. Kemudian i'tidal. Bagaimana orang yang i'tidal dalam salat? Sempurnanya i'tidal itu dalam salat kembalinya posisi tulang punggung kepada posisi semula seperti sebelum ia melakukan rukuk.
Posisi orang yang rukuk sebelum rukuk kan begitu lurus. Kemudian dia rukuk. Allahu Akbar. Posisi telapak tangan itu persis di tempurung lutut. Posisi mata sejajar dengan penglihatan mata di sejajar dengan kepala, sehingga posisi kepala ini benar-benar lurus. Punggung ini benar-benar lurus. Kalau posisi telapak tangan di bawah tempurung lutut, pasti punggungnya merendah ke depan. Ini kita buat di bawah tempurung lutut nih. Kalau dibuat di atas tempurung lutut, posisinya pasti akan mendaki. Ini posisi di atas tempurung lutut nih. Tapi kalau posisinya persis di tempurung lutut, posisinya akan begini. Sami'allahu liman hamidah. Ini posisi i'tidal. Kembalinya posisi anggota tubuh seperti posisi dia sebelum rukuk. Allah, balik. Kembali lagi posisi berdiri itu seperti kondisi dia sebelum rukuk. Itulah yang disebut dengan sempurnanya i'tidal, ditambah dengan doa bacaan. Tapi kalau posisinya Sami'allahu liman hamidah, dia tidak meluruskan tapi menggantung, menunggu posisi imam supaya segera Allahu Akbar nih. Posisinya tidak diluruskan. Sami'allahu liman hamidah. Ada yang ditunggu berarti. Kata imamnya langsung duduk pada sujud. Padahal sempurnanya sujud seorang makmum itu ketika ia berjamaah, baru dia disebut sebagai anggota jamaah sholat. Ketika posisi suara imam selesai dari satu komando, barulah kemudian makmum mengikuti komando itu. Contoh, Allahu Akbar, dia dengar persis jelas suara baru dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia dengar posisi baru dia datang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Dia dengar posisi baru dia Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Kata sahabat, kami tidak akan turun sujud sampai kami benar-benar melihat bahwa keningnya Nabi itu sudah nempel di tempat sujud, barulah kami turun sujud. Bagaimana bagi orang yang tidak melihat tertempelnya dahi seorang imam ke tempat sujud? Itu kan yang bisa lihat kan cuma orang di belakang imamnya. Bagaimana yang samping kiri kanan dan yang di belakangnya? Ketika mereka mendengar akhir daripada kalimat takbir, Allahu Akbar, baru dia boleh bergerak. Selagi imamnya bersuara, maka jamaahnya belum boleh bersuara, belum boleh bergerak. Nah, bagaimana kalau ternyata jamaahnya sudah bergerak duluan? Persis ketika imamnya masih berkomando, Allahu Akbar, makmumnya sudah ikut bergerak nih. Ketika itu sholatnya dipandang sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Ya terserah, kita mau ke masjid ini mau sholat sendiri atau mau sholat berjamaah, itu saja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama ju'ilul imam liyu'tam. Imam itu ditetapkan, dipilih, diangkat untuk diikuti secara sempurna seluruh komandonya. Jadi secara sempurna tuh mengikut komandonya. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau tidak diamati secara teliti gerakan-gerakan sholat yang diajarkan oleh Nabi, hak paten sholat itu ada. Itu masalahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian mesti sholat seperti aku sholat, kata Nabi.
Jadi sebagaimana yang Nabi perintahkan, yang Nabi contohkan mesti seperti itu. Di luar itu tidak bisa diterima. Jadi sholat itu ada hak patennya. Sholat itu bukan mengikut cara guru. Sholat itu mengikut cara Nabi. Ya, kata guru saya begini, Ustaz. Bukan kata gurunya. Posisi tangan tuh banyak yang dicontohkan Nabi itu ada 3 posisi. Di atas dada. Ya. Allahu Akbar. Di atas dada. Ini hadis riwayat Ibnu Umar. Kemudian di bawah pusar. Allahu Akbar. Di bawah menyilang. Ini begini sholatnya. Dia pegang, dia silangkan tangan di bawah pusarnya. Ini hadis nih. Kemudian Allahu Akbar, lepas. Sama sekali tidak bersedekap. Dan ada yang memilih antara dada dengan pusar. Allahu Akbar. Ini yang umum. Ini yang umum, yang banyak dipakai oleh kebanyakan jamaah kita kan seperti itu ya. Ada itu yang menurut guru, Pak. Jadi kita menurut Rasulullah bukan menurut guru. Kata guru saya begini. Allahu Akbar. Kok begitu, Pak? Kalau begini, Pak. Itu tidak menurut siapa-siapa. Menurut gurunya juga tidak, menurut Rasulullah juga tidak. Mana yang dicontoh? Yang dicontoh Rasul itu yang dicontoh yang faktor yang ukuran itu, Pak. Minimal yang 3 itu. Yang di atas dada, hadis riwayat Umar, yang di tengah, kemudian yang di bawah. Nah, ingat posisi pergelangan tangan bersedekap itu pergelangan tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, itu hadisnya tuh tentang sholat, tentang bersedekap. Telapak tangan diletakkan di pergelangan tangan kiri. Begini. Atau boleh telapak tangan di atas telapak tangan kiri. Nah, ini yang begini. Dia tidak memegang tapi meletakkan. Atau dengan menyilangkan ke bawah, telapak pergelangan tangan kanan dipegang oleh telapak tangan kiri dipegang oleh telapak tangan kanan. Itu yang ke bawah. Itu sama boleh itu. Dan sama-sama dipakai oleh salah satu mazhab yang 4 itu memakai salah satu cara yang 4 itu. Seperti Imam Malik misalnya, dia kalau sholat itu sama sekali tidak menggunakan sedekap. Allahu Akbar. Imam Ibnu Hanbal, Allahu Akbar. Imam Ahmad tuh yang Mekah sekarang. Coba lihat imam-imam Masjidil Haram, tangannya begini. Karena mereka mazhabnya Imam Hanbal, Ibnu Hanbal, Imam Ahmad. Nah, ini begini nih. As-Sudais kalau sholat, Al-Ghamidi kalau sholat, Al-Misari Rasid kalau sholat, begini dia. Dan ada juga yang begini. Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi. Allahu Akbar. Nah, bagi kita pentingnya apa? Pentingnya tuh memahami, mengerti bahwa itu rupanya cara sholat yang memang diajarkan Nabi. Kalau ada orang yang memilih salah satunya, kita tidak mesti benci, tidak mesti marah. Tapi kalau di luar itu mesti dikoreksi dulu. Allahu Akbar, itu di luar. Kenapa? Ini ada penafsiran. Hatikan letaknya di sebelah kiri, di bawah dada, di atas pusat. Ketika sholat, syariatnya tangan diletakkan di hati, hakikatnya adalah menutup dan memegang hati dari gangguan setan. Berarti ini tafsir sendiri. Biasanya ini hanya orang-orang sufi yang pakai itu. Saya karena sudah lama di sufi tahu persis itu. Allahu Akbar. Jadi dia menggenggam hati itu dipoci itu gitu. Kira-kira tayo moci hati, tak moci Tapi begitulah prakteknya seperti itu. Nah,
Jadi itu hanya pilihan Pak, tergantung kita memilih yang mana. Sama dengan orang ketika bertahiyat. Ketika bertahiyat itu yang pertama 3 jari tangan. Nih, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Itu dikunci dengan ibu jari. Begitu ya. Jari telunjuk. Jari telunjuk diangkat. Ada yang mengangkatnya sejak dari awal dan menggerak-gerakkan. Ini salah satu hadisnya, menggerak-gerakkan jarinya. Itu hadis. Nah, ada yang memaknai gerak ini cuma sekali. Ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang tidak bergerak sama sekali. Pokoknya lurus saja. Waktu mulai sholat begini saja. Mau dia begini, mau sekali begini saja. Itu sama-sama boleh hukum. Sama-sama boleh. Ini yang disebut dengan ikhtilaf. Tapi yang paling banyak dipakai yang mana tuh? Yang umum dipakai adalah yang menggerak-gerakkan. Nah, di kita di sini enggak. Nah, kalau di kita di sini yang satu kali digerakkan. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, itulah cara-cara sholat. Kalau ada yang diperselisihkan oleh ulama itu biasanya bagian caranya. Tapi kalau haknya, rukunnya, syaratnya itu biasanya tidak diperselisihkan. Maka mesti seperti itu. Tapi bagaimana kalau ada orang yang menafsirkan bahwa telapak jari tangan itu digerakkan kedua-duanya, kiri kanan? Ada, jangan katakan tidak ada. Dia kedua-duanya pakai begini. Jadi kita yang tidak pernah lihat tentu gaduh harinya ya. Anak ditembak dia apa guganya kan gitu. Jadi ingat ya. Jadi sholat itu mesti mengikut kepada imam. Secara sempurna. Ya, cara mengikutnya begitu. Mesti dia selesai dari setiap komando dulu baru kita boleh bergerak. Nah, wama adoroktum, dan apapun yang kamu dapati dari imam itu ketika kamu datang terlambat, maka masuklah, ikutilah. Dan apabila selesai imam itu dari sholatnya, maka sempurnakanlah yang tinggal. Nah, jadi kalau kita datangnya terlambat, ada dua pendapat ini. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Mana itu pendapat yang pertama? Apabila jamaah yang datang itu terlambat itu atau masbuk itu sempat menyelesaikan Fatihahnya walaupun sedikit agak terlambat rukuknya menyusul imamnya, maka dia terhitung 1 rakaat. Tapi apabila yang masbuk itu datang tapi tidak lagi sempat membaca Al-Fatihah secara sempurna, maka hendaklah ia mengulang kembali rakaat yang itu setelah imam selesai dari sholatnya. Pendapat yang kedua berdasarkan hadis, apapun orang yang mendapati rukuknya imam terhitung 1 rakaat, maka dia menganggap asal bisa rukuk itu terhitung satu rakaat. Ini pendapat yang kedua. Mana yang lebih kuat nih? Yang lebih kuat yang pertama. Sebab apa? Sebab ada ancaman dari Nabi, la sholata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Jadi tadi kita datang Allahu Akbar, imam langsung rukuk itu. Apakah kita sempat baca Fatihah? Kan tidak. Oh, orang yang mengatakan bahwa bacaan imam, bacaan kamu memangnya dengar bacaan Fatihahnya? Juga tidak. Berarti kan yang dianggap membaca itu salah satunya mendengar ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an di hadapan kita, maka kita diam dan mendengarkan. Jadi makanya kalau jamaahnya itu mendengar Fatihahnya imam, itu sebenarnya menurut satu pendapat dia tak perlu baca lagi. Nah, ini dia tidak mendengar juga tidak dapat membaca. Berarti
yang satu rakaat yang dia ikuti walaupun sempat rukuk itu tidak terbilang rakaat. Itu pendapat yang paling kuat. Yang paling kuatnya yang mana? Pendapat yang pertama, dia mesti bisa baca Fatihah walaupun dia terlambat datang rukuk. Ya. Nah, itu selesai imam itu daripada sholatnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita menyempurnakan yang tinggal. Nah, orang tadi yang menyempurnakan yang tinggal karena dia itu memang terlambat datangnya, tidak boleh dijadikan imam oleh orang lain yang datang berikutnya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh berimam kepada orang yang masbuk. Tidak boleh. Jadi kalau sudah selesai sholatnya imam, walaupun ada orang yang masbuk, datang orang lain, dia mesti buat sholat baru. Tapi tidak boleh membuat sholat baru ketika imam dengan jamaah yang awal masih melaksanakan sholat, walaupun dia hanya dapat Allahu Akbar duduk imam salam. Dia mesti ikut jamaah yang pertama. Allahu Akbar, langsung kita duduk. Tapi tidak boleh langsung duduk ya. Mesti takbir dulu. Jangan nanti lihat orang tahiyat dia datang langsung duduk saja. Tidak boleh, dia takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia duduk. Begitu dia tahiyat, imamnya salam. Dia sempurnakan sholatnya, itu terbilang dia anggota jamaah. Tapi kalau ada jamaah walaupun sudah tahiyat akhir, ada jamaah yang datang, mereka buat sholat baru, mereka itu dosa. Jadi tidak boleh membuat shaf yang baru, tidak boleh membuat jamaah yang baru, selagi jamaah yang awal masih bisa diikuti. Walaupun hanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, duduk baru imamnya sudah salam, mereka tetap dihitung jamaah. Enggak boleh itu. Buat jamaah baru atau ditunggunya. Alah tahiyat udah nggak tunggu salah sampai selesai. Enggak boleh nunggu. Begitu kita dapati ada jamaah langsung ikut. Walaupun kita Allahu Akbar, langsung mereka bersalam, tapi kita ikut bertakbir sebelum imam mengucapkan salam. Walaupun kita tak sempat duduk karena imamnya sudah bersalam, kita tetap termasuk golongan jamaah yang pertama. Belum boleh buat jamaah yang baru. Nah, bagaimana kalau ternyata nih jamaah ini ada yang masbuk, yang artinya ketika kita datang ada pula jamaah yang terlambat. Jadi kita rakaat yang awal, dia mungkin rakaat terakhir kan, karena dia terlambat, imam salam dia berdiri. Boleh enggak orang yang datang terlambat ini yang ikut dengan imam tadi kita jadikan imam? Enggak boleh. Tidak boleh dijadikan imam orang yang datang terlambat. Masbuk tidak boleh berimam. Orang yang datang terlambat tak boleh berimam kepada jamaah yang masbuk. Jadi kalau ada yang datang terlambat, kebetulan imam nggak boleh, Pak. Pokoknya orang yang kalau imam sudah selesai, masih ada orang yang sholat, kita nggak boleh jadikan dia imam. Kita mesti buat jamaah yang baru. Jadi nggak boleh dibaca yang keras itu. Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi. Jamaah itu selesaikan masing-masing. Rasulullah katakan apa yang kamu dapati ikuti dan imam selesai kamu sempurnakan apa yang tinggal. Jadi tidak ada lagi jamaah lagi itu. Sempurnakan masing-masing. Kalau ada jamaah yang baru mereka buat jamaah sendiri. Hamba Allah yang berbahagia Bapak dan Ibu. Jadi penyempurnaan, bagaimana kalau ternyata orang itu sama-sama terlambat, kemudian dia tidak ikut jamaah yang pertama, sama-sama masuk mereka 2 atau 3 orang, itu kan sama-sama terlambat ketiga-tiganya. Mereka buat jamaah yang baru. Mereka buat jamaah yang baru. Kalau membuat jamaah, misalnya udah salam satu jamaah, terus bikin jamaah baru. Biasanya kan ada lagi masjid, terus datang lagi serombongan bikin lagi jamaah baru, boleh nggak? Iya boleh. Boleh. Ya. Pokoknya selesai jamaah yang pertama ada lagi jamaah yang baru kan.
Seperti itu seterusnya. Sholat itu tetap harus dianjurkan berjamaah. Ini kan keutamaan menjaga jamaah. Tapi kalau misalnya sholat yang berlangsung masih ada, tapi orang lain buat jamaah baru, ini yang tidak boleh, haram hukumnya. Sudut sana ada jamaah yang sedang sholat. Tiba pula kelompok ada nyobek pula di siku jamaah cik lah, itu tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh. Oh. Tidak boleh selagi ada sholat berjamaah yang awal, sholat jamaah yang awal tuh di awal waktu tadi. Ada orang yang terlambat datang berikutnya, mereka buat jamaah lagi. Jamaah yang sedang berlangsung ini datang orang lain buat lagi jamaah lagi, nggak boleh dalam satu masjid. Nggak boleh. Hah? Iya. Dia mesti ikut jamaah yang udah ada. Dia nggak boleh ikut dengan jamaah. Dia tidak boleh buat jamaah baru kalau dalam satu masjid. Kecuali dia kelompok-kelompok di luar berbeda tuh enggak masalah. Ya, jadi yang pertama kita tidak mesti ikut kelompok yang keliru. Itu yang jelas. Yang kita ikut yang sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan yang ada. Jangan ikut pula orang yang keliru. Lah jole orang keliru wa ikut pula. Dengan alasan orang buat mau itu sadonya, tidak boleh. Baik, hamba Allah yang berbahagia. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi tadi. Akan ada orang yang sholat bertahun-tahun dia sholat, ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat itu tidak dinilai apa-apa. Oleh Allah tidak diterima mal. Kemudian berikutnya siapa lagi yang Allah tidak mau menerima sholatnya? Salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum al-abdul abiku hatta yarji'ah. 3 kelompok orang-orang yang sholat, yang pahala sholatnya tidak melewati telinganya. Itu apa artinya? Berarti tidak diangkat ke langit, artinya tidak diterima itu ibadahnya. Ada 3 kelompok manusia yang sholatnya pahalanya tidak melewati daun telinganya. Artinya Allah tidak menerima sholat itu. Kata ulama menafsirkan kalimat ini, Abu Hasan Al-Mubarakfuri berkata bahwa makna hadis adalah kiasan tidak diterimanya ibadah sholat. Jadi wahuwa kinayatun an adamil qabul. Jadi yang dimaksud dengan pahala sholatnya tidak melewati telinga, itu makna tidak diterimanya ibadah tersebut. Apa sebabnya? Yang pertama, al-abdul abik hatta yarji'a. Seorang budak yang lari dari majikannya sampai dia kembali kepada majikannya itu. Jadi selama dalam pelariannya budak ini sholatnya tak pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siapa lagi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wamro'ah batat wa zawjuha 'alaiha sakhit." Seorang istri yang tidur padahal suaminya sedang murka kepadanya. Jadi ibadah seorang istri yang dimurkai oleh suami tidak ada yang diterima oleh Allah. Kemudian berkata Al-Imam As-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Wa hadza idza kana ghadbuha 'alaiha bil haqq. Alasan suami itu marah kepada istri itu mesti alasan yang benar, alasan yang hak. Kemudian kata Imam Ali Qari rahimahullahu ta'ala, hadza idza kana as-sakhtu su'a khalquha khalquha aw su'u adabuha aw qillatu amma in kana sakhatu zawjuha min ghairi jurmin fala ithma 'alaiha. Jadi kata Imam Ali Al-Qari,
Yang dimaksud Allah tidak menerima ibadah seorang istri yang dimurkai oleh suami apabila kemarahan si suami itu yang pertama atas buruknya akhlak seorang istri. Su'u khalquha, buruknya akhlak. Jadi dilarang tuh, jangan lakukan itu, tetap dia lakukan. Marah suaminya, maka ibadahnya tak diterima. Akhlak yang buruk. Misalnya istrinya dilarang jangan keluar aja pakai buka-buka aurat. Nah si istri pergi juga, suaminya sempat marah. Jangan poi juga kecil lakinya, dan istrinya tetap jopoi, suaminya marah. Jangankan kepergiannya, ibadahnya saja Allah tidak terima. Atau su'a adabuha, buruk adabnya. Adab kepada suami itu buruk. Makan piring melempar ya, makanlah. Sehingga banyak suami yang kurus-kurus gara-gara adab istri yang buruk. Dia kalau masak di dapur tungtang, makan. Itu akhlak yang buruk ya. Jadi buruk perlakuan si istri kepada suami menyebabkan suami marah, sakit hati, ibadahnya tidak diterima. Atau buruk ucapannya. Selalu tuh ucapannya menyakiti. Nah, kalau di luar itu, kata Imam Ali Al-Qari, maka tidak disebut durhaka. Kalau ada suami yang memarahi istrinya di luar daripada yang ditetapkan oleh syariat itu, maka suami itulah yang disebut dengan suami yang yang menzalimi istrinya. Maka si istri tidak marah, tidak berdosa karenanya. Sebab disebutkan fala isma alaiha, maka bagi mereka tidak ada dosa. Jadi dosa itu ketika mendurhakai menurut hukum syar'i. Apakah karena ucapan atau karena perlakuan atau karena ketaatan. Jadi dia tidak taat kepada suaminya. Kemudian berikutnya lagi, orang yang pahala sholatnya tidak melewati daun telinganya, itu siapa lagi? Salasatun la tujawizu sholatuhum adanahum wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Orang yang Allah tidak akan terima sholatnya, jangankan menerima, diangkat pun tidak. Bahkan tidak melebihi daun telinganya. Siapa dia? Imamu, seorang pemimpin atau seorang imam qaumin, satu kaum. Jadi ini imam sholat nih. Imam sholatnya satu kaum yang wahum karihun, mereka benci kepadanya. Jadi seorang imam tidak diterima ibadah sholatnya kalau jamaahnya benci kepadanya. Nah, bencinya ini dalam kategori apa? Nah, ya. Ingat, ada kategori bencinya itu karena apa? Maka dalam hal ini Ibnu Al-Malik rahimahullahu ta'ala karihuna li bid'atihi wa fasiqihi au jahlihi. Kebencian itu muncul karena perilaku bid'ahnya orang itu. Atau karena pasiknya orang itu. Pasik, orang ini pasik nih. Kadang-kadang duduk di warung-warung yang tempat ada karaokean sambil nyanyi-nyanyi. Padahal dia imam sholat. Saya ketemu di Bapak Ibu. Waktu saya kuliah di Belilas dulu. Sore di daerah Indragiri Hilir. Itu ada kampung namanya Belilas. Waktu pertama kami datang ke situ, saya heran. Jadi orang-orang situ rupanya ingin menampakkan kekerenannya. Lajale pelosok orang kota nanti ibunya nak nampakkan keren di pulau kawan. Kan tak masuk akal. Jadi mereka buatlah perkumpulan di mana mereka minum-minuman, mabuk-mabukan, gitar-gitaran, mereka anggap itu kemajuan. Memang begitu Pak di sana. Di sana kalau ada pesta nikah atau apapun namanya pesta, kalau tidak dihadirkan minuman nggak pesta namanya.
Jadi kami datang mahasiswa UIN kan, Universitas Islam Negeri. Jadi malam itu mereka jamu, kami diundanglah, kami itu jam mahasiswa itu diundanglah ke tempat, ke warung di mana situ disediakan minuman-minuman keras. Kita takut. Ada yang nyanyi joget-joget. Besoknya subuh ke masjid saya lihat orang yang ngajak mabuk yang jadi imam. Subhanallah, kata ikut kan yang imam. Ini yang imam itu yang tadi malam mabuk kan? Iya Pak Ustadz. Ini memang model itu. Jadi malam dia di sini mabuk, besoknya dia jadi imam di masjid. Ya, ini berarti fasik. Nah, imam yang fasik seperti ini nggak boleh diikuti. Atau dia itu pelaku dan penyebar bid'ah, itu nggak boleh. Ini nggak boleh diikuti ketika kita sholat. Kata Imam Ibnul Al-Malik. Atau karena kejahilannya. Apa itu karena kejahilan? Orang ini nggak tahu hukum sholat Pak, tapi mau jadi imam sholat. Ini kadang-kadang yang jamaahnya lah. Kalau dia imam tuh jamaahnya sudah ribut, tapi dia tetap saja mau mengimami sholat. Nah, orang seperti ini nggak sah sholatnya. Orang seperti ini nggak diterima sholatnya. Jadi kita biarlah Bapak Ibu kalau bisa minggir. Saya kan kalau ada di sini ada wadatu, ada ustadz, saya nggak mau maju kalau mereka kecuali kalau dipaksa-paksa. Selagi ada nih orang-orang yang disenangi oleh jamaahnya, kita jangan buru-buru masuk mengimami satu kaum, nggak boleh, nggak boleh. Kecuali memang jamaah itu yang nyuruh. Jadi ada 3 alasan kita nggak boleh mengimami sholat. Yang pertama karena pelaku bid'ah, yang kedua karena kefasikan, yang ketiga karena kejahilan. Yang dimaksud jahil di sini apa? Orang tak tahu rukun sholat, tak tahu syarat sholat, tak tahu sah batalnya sholat, gak boleh dijadikan imam dalam sholat. Inilah Bapak Ibu beberapa hal, masih ada sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu suruh kita telah masuk, nanti kita sambung kembali. Ya? Yang tadi kan sujud itu harus nempel hidung dan kening. Kalau ada pembatas juga mana? Sorban atau masker? Enggak boleh Pak, tidak boleh dahi itu dibatasi oleh apapun. Sama orang yang pakai peci seperti ini waktu sholat, tolong tuh ditarik pecinya ke belakang. Ada orang yang sholat pecinya begini. Peci begini. Otomatis kalau dia sholat, nih dahi tidak nempel ke tempat sujud karena dihalangi oleh pecinya. Enggak boleh mesti begini. Saya tahu waktu masker kemarin dilarang sama imam itu. Ya kalau masker itu berarti kan hidungnya terhalang kan, terhalang oleh maskernya. Nah, makanya dibuka tuh maskernya waktu sholat. Demikian ya Bapak Ibu. Ya begitulah kalau kajian fikih kan selalu akan ada pertanyaan-pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.